Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Umega, pada pembelajaran informatika. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengulang kembali materi algoritmik. Perangkat komputer dapat bekerja untuk melakukan suatu pekerjaan jika kita sebagai pengguna dapat memerintahkan komputer tersebut dengan cara yang benar. Perintah pada komputer diberikan dengan menggunakan algoritma yang diterjemahkan ke dalam kode-kode program, dikompilasi, dan dijalankan oleh komputer. Penerjemahan suatu algoritma menjadi kode-kode tersebut dengan pemrograman. Perintah dan data yang diproses pada komputer diberikan dalam bentuk kode-kode digital. Pada awalnya, komputer digunakan untuk melakukan pekerjaan tertentu sesuai peruntukan komputer tersebut didesain dan dibuat. Pada dasarnya, komputer akan melakukan apapun selama pengguna dapat memberikan perintah dan data yang diperlukan dimengerti oleh komputer tersebut. Kode-kode program untuk memerintahkan komputer dikompilasi menggunakan sebuah program kompilasi, sehingga menjadi program atau aplikasi yang dapat diinstal dan dijalankan di komputer. Sebelum menuliskan kode-kode program yang akan dibangun, kita perlu merancang algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau persoalan. Algoritma digunakan untuk memastikan apa yang kita perintahkan untuk dijalankan komputer bekerja dengan sesuai. Algoritma tersebut akan diterjemahkan menjadi kode-kode program yang kemudian dikompilasi, diinstal, dan dijalankan oleh komputer. Algoritma digunakan untuk memastikan apa yang kita inginkan untuk dijalankan oleh komputer diterjemahkan ke dalam program dengan benar sehingga komputer bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Algoritma merupakan dasar kerja komputer, sehingga ketepatan penulisan algoritma merupakan faktor yang menentukan apakah suatu komputer akan bekerja dengan benar atau tidak. Jika kita merancang algoritma yang sesuai, komputer akan bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Sebaliknya, jika kita merancang algoritma yang salah, komputer akan menjalankan instruksi-instruksi yang salah juga. Oleh karena itu, ketika menuliskan algoritma, kita harus memastikan bahwa algoritma tersebut mewakili dengan benar apa yang kita ingin komputer kerjakan. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menuliskan algoritma, yaitu menggunakan pseudocode dan flowchart. Flowchart atau diagram alur adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda. Berikut ini merupakan simbol-simbol standar yang digunakan dalam flowchart. Yang pertama, bentuk simbol lonjong atau oval dengan nama terminator, fungsinya untuk permulaan atau akhir program. Kemudian, tanda panah, garis alir atau flowlight, fungsinya arah aliran program. Dan seterusnya bisa kalian simak dan pelajari sendiri ya. Sedangkan pseudocode adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Untuk selanjutnya, mari kita pahami contoh algoritma di video berikut ini. Baik, di sini sudah ada contoh algoritma program untuk menghitung berat badan ideal dengan metode body mass index dengan menampilkan kategori kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Di sini ada dua contoh penulisan algoritma dalam bentuk pseudocode dan bentuk flowchart-nya. Kita akan pahami dari kasus ini. Untuk output di pseudocode ini akan memasukkan tinggi badan Anda. Kita disuruh memasukkan tinggi badan Anda, ya, maksudnya disuruh menginputkan data tinggi badan. Kemudian input menggunakan tinggi badan kita, ya, data tinggi badan. Kemudian store inputnya disimpan
variabel tinggi badan. Kemudian yang selanjutnya output, jadi masukkan berat badan Anda, kemudian inputkan data berat badan ya, kemudian akan disimpan, kemudian disimpan dalam bentuk variabel berat badan, kemudian akan diproses dengan hitung metode body mass index. Nah, jika nilai BMI-nya atau body mass index-nya kurang dari 18,5, maka output yang akan ditampilkan adalah gambar kurus. Kemudian, dan jika nilai BMI-nya bukan 18,5 kemudian dan kurang dari 22,9, maka outputnya Anda normal atau ditampilkan gambar normal. Kemudian jika body mass index-nya kurang dari 24,9, maka Anda gemuk, jadi akan ditampilkan gambar gemuk. Dan jika tidak semuanya, maka Anda termasuk, nilainya tidak termasuk dari semua itu, maka Anda obesitas lebih dari 24,9. Nah, kemudian yang selanjutnya, algoritma dalam bentuk flowchart. Kemudian kita akan membaca algoritma dalam bentuk flowchart. Simbol awal kita mulai start, kemudian diinputkan tinggi dan berat badan kita, kemudian akan dihitung, diproses dalam metode body mass index. Maka hasilnya jika nilainya kurang dari 18,5, maka pesan Anda kurus, gambar kurus ya. Kalau tidak, berarti kepilihan yang kedua. Jika kurang dari 22,9 nilai BMI-nya, maka kalau iya, maka pesan Anda gambarnya ideal. Kemudian kalau tidak, berarti kita lanjut ke pilihan yang selanjutnya. Jika nilainya kurang dari 24,9, maka pesan Anda gemuk. Kalau tidak, berarti pesan Anda obesitas. Nah, setelah itu stop. Nah, ini adalah langkah-langkah dari penuangan algoritma ya untuk program. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami serta memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaian materi kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.